Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Ketemu lagi dengan Bu Is dalam pembelajaran IPA. Anak-anakku semuanya, mari kita saksikan video pembelajaran IPA tentang tumbuhan insektivora dalam memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Yuk kita saksikan dan nanti jangan lupa kalian kerjakan beberapa evaluasi soalnya. Oke, selamat mengerjakan. Jutaan tahun evolusi, alam telah menciptakan beberapa tanaman yang sangat tidak biasa dan sangat aneh, yang menarik para hewan, memerangkapnya lalu mencernanya. Daftar hewan yang menjadi mangsa tanaman ini meliputi apapun, dari vertebrata kecil dan kutu air. Ada lebih dari 600 spesies yang menakjubkan dari tanaman ini, ditemukan di seluruh dunia. Setiap jenis tanaman dikarakterisasikan oleh kondisi lingkungan tertentu. Berikut ini spesies tanaman pemakan daging yang mematikan. Nepenthes. Nepenthes merupakan genus tumbuhan yang menarik untuk dipandang. Asli dari daerah tropis dan menampilkan sekitar 100 spesies. Juga dikenal sebagai tanaman pitcher Asia. Mereka menjajah berbagai habitat tropis, mulai dari permukaan laut sampai daerah pegunungan yang sejuk. Perangkap tanaman ini adalah perangkap-perangkap pasif, berbentuk seperti pitcher yang tidak bergerak. Perangkap ini sangat stabil yang berisi dengan cairan yang mengandung zat aktif permukaan. Cairan ini memastikan bahwa korban benar-benar dibasahi dan tidak bisa melarikan diri setelah mereka jatuh masuk. Cephalotus. Cephalotus memiliki distribusi daerah yang sangat kecil di barat daya Australia dan mengandung hanya satu spesies. Tanaman ini juga dikenal sebagai tanaman pitcher Australia karena tanaman ini memiliki daun perangkap berbentuk pitcher.
Tanaman ini menangkap mangsanya dengan perangkap pitfall. Seluruh proses berlangsung di 3 zona yang berbeda: zona tarik zona sleep, dan zona pencernaan. Perangkap terbuka dibatasi oleh kolar, sehingga setelah korban jatuh ke dalamnya mereka tidak dapat naik kembali untuk keluar lagi. Helianthera, tumbuhan evergreen yang berumur panjang, yang mengembangkan tunas sederhana atau bercabang dari rizoma ini, tidak lain adalah Helianthera. Umumnya dikenal sebagai pitcher matahari. Tanaman ini memiliki sistem akar yang dikembangkan dengan baik. Daun tubular tanaman ini berfungsi sebagai organ perangkap. Corong berbentuk kendi diisi dengan air dan dibentuk sebagai perangkap pitfall. Ketika serangga jatuh ke dalam cairan ini dan tenggelam, mereka dicerna dengan bantuan bakteri yang hidup dalam cairan. Byblis, terkadang juga disebut tanaman pelangi. Byblis adalah genus kecil dari tanaman karnivora yang menangkap mangsanya menggunakan perangkap perekat pasif. Batang tanaman ini ditutupi dengan rambut kelenjar yang mengeluarkan zat lengket yang menangkap dan mencerna serangga. Namun ia memiliki bak kecil sendiri yang berjalan di sekitar tanaman tanpa terjebak dan membersihkan bangkai serangga dengan memakan mangsa yang terperangkap oleh tanaman. Utricularia. Semua Utricularia adalah karnivora dan menangkap organisme kecil dengan perangkap yang seperti kandung kemih. Perangkap dapat berbagai ukuran, dari 0,2 mm sampai 1,25 cm. Meski ukurannya kecil, mereka adalah perangkap yang sangat canggih. Perangkap aktif dari spesies Utricularia air berada di bawah tekanan negatif, sehingga ketika pintu jebakan secara mekanik terpicu, mangsa bersama dengan air di sekitarnya tersapu ke dalam kandung kemih. Setelah kandung kemih penuh dengan air, pintu menutup lagi. Seluruh proses hanya butuh waktu 10.000 detik. Sarracenia ditemukan secara eksklusif di bagian timur Amerika Utara. Genus ini memiliki sekitar 8-10 spesies yang berbeda. Fitur yang paling menarik dari tanaman ini adalah daun tubular mereka dengan jahitan mirip sayap. Biasanya spesies Sarracenia memerangkap serangga dengan menggunakan pitcher, nektar, dan pijakan licin di sekitar bibir. Diketahui juga bahwa cairan pitcher memiliki pengaruh memabukkan dan anestesi pada berbagai serangga. Pinguicula. Dengan lebih dari 80 spesies, genus Pinguicula tampaknya sedikit polos pada pandangan pertama. Tanaman ini mengandung keindahan halus tersendiri dan kompleksitas, juga dikenal sebagai butterworts. Kebanyakan dari mereka adalah tanaman terestrial dan tanaman Herbaceous rosette. Daun butterworts memiliki kepala-kepala kelenjar batang yang memproduksi lendir lengket di ujungnya untuk menjerat mangsanya. Spesies Pinguicula juga dikenal memiliki bau paling busuk yang dapat berfungsi untuk menarik mangsanya. Aldrovanda. Tanaman terapung ini biasanya berwarna hijau pucat, juga dikenal sebagai tanaman kincir air. Memiliki daun mirip dengan perangkap lalat Venus. Mekanisme perangkap digunakan secara cepat. Perangkap lobus dilengkapi dengan rambut pemicu yang menyebabkan perangkap menutup dengan cepat dan tepat. Drosera. Tanaman ini mampu melakukan penyerbukan dan pembuahan sendiri. Mangsa mereka juga tertarik dengan sinyal optik. Tanaman ini menggunakan kelenjar berlendir yang mengalir menutupi permukaan daun untuk menangkap serangga. Dionaea. Tidak ada yang bisa menyangkal keindahan dari perangkap lalat Venus. Dikenal sebagai salah satu tanaman yang paling indah di dunia. Spesies ini mungkin fitur yang terbaik yang dipelajari dari semua tanaman perangkap karnivora. Genus Dionaea hanya terdiri dari satu spesies. Penangkap lalat Venus adalah tanaman roset yang relatif kecil yang menghasilkan tunas di musim semi. Daun penjebak yang bergerak cepat dari tanaman ini adalah snaptrap dengan bulu marginal. Begitu mangsa terjebak di dalam, perangkap menutup dan mengamankan mangsa. Bagian-bagian lembut dipecah, dicerna, dan diserap. Pencernaan selesai dalam waktu sekitar 10 hari.
Nah, anak-anakku semuanya, demikian tadi video pembelajaran IPA dalam pertemuan tatap muka kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.